Perkenalkan, nama saya Riana Putri dengan NIM 246220103 dari kelas AM124. Jadi, hari ini saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi dari soal UTS yang sebelumnya. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan dulu dari data-data yang belum dikelompokkan. Kita akan mulai menghitung jumlahnya menggunakan rumus sum. Lalu tinggal kita tarik dari atas ke bawah. Tutup kurung, hasilnya itu ada di 5.543. Untuk mencari rata-ratanya, itu saya akan menggunakan rumus manual, jumlah dibagi total kelas. Ada di 163 sekian. Untuk mencari median, selanjutnya median yaitu sama dengan 17 ditambah buka kurung, 17 ditambah 1 tutup kurung dibagi 2. Kita dapat hasilnya itu di 17,5. Untuk rumus Excelnya yaitu median, kita tarik lagi dari atas sampai bawah datanya, tutup kurung, hasilnya ada di 165. Jadi mediannya itu ada di sini. Kita tandain dulu dengan warna median. Dan untuk kuartilnya ya, untuk mencari kuartil, karena kuartil itu ada 4 bagian, jadi kita akan bagi total kelas dibagi 4. Ada di 8,5. Jadi untuk yang kuartil 1 itu ada di sini. Dan rumusnya itu kuartil 1 sama dengan buka kurung 160 ditambah 160 tutup kurung dibagi 2 dengan 160. Selanjutnya kita akan mencari kuartilnya lagi. Menggunakan rumus Excel, kuartil, buka kurung, lalu kita tarik lagi dari atas sampai bawah. Kuartil 1, tutup kurung, kuartil 2-nya, ada di 165, 168 ya. Nih, untuk mediannya itu ada median atau kuartil 2. Sama dengan rumusnya itu masih sama kayak yang di atas. 165 ditambah 165 tutup kurung dibagi 2. Sama dengan 165. Jadi caranya itu juga bisa seperti ini ya. Lanjut untuk yang di kuartil 3-nya. Sama dengan buka kurung 168 ditambah 168 tutup kurung dibagi 2 sama dengan 168. Jadi hasilnya, jadi ada 2 cara dan dua-duanya itu sudah sesuai ya, sudah sama. Dan selanjutnya kita akan mencari modusnya menggunakan rumus Excel yaitu mode. Kita tarik lagi datanya dari atas ke bawah. Oke, kita sudah dapat modusnya itu ada di 160. Untuk mencari selanjutnya untuk yang range ya. Untuk maksimal itu ada di 175 dan minimalnya itu di 145. Minimalnya di. Dan selanjutnya kita akan mencari rumus range-nya yaitu sama dengan max dikurang min. Kita dapat hasilnya itu ada di 30. Dan selanjutnya mencari deviasi kuartil yaitu sama dengan kuartil sama dengan buka kurung kuartil 3 dikurang kuartil 1 tutup kurung dibagi 2. Kita dapat itu hasilnya ada di angka 4 ya. Dan selanjutnya kita akan mencari data yang ini. Pertama-tama itu caranya kita mencari dulu X. Sama dengan data dikurang rata-rata. Jadi kita kunci dulu. Lalu kita tarik lagi ke bawah. Dan kemudian kita akan mencari rumus mutlaknya, yaitu sama dengan ABS, buka kurung, di 2, tutup kurung, enter. Dan setelah kita dapat totalnya, itu kita akan sum terlebih dahulu. Lalu lanjut. Jadi untuk mencari deviasi rata-rata, hasil sum kita tadi itu dikurang dengan hasil sum tadi dikurang dengan total kelas. Dibagi dengan total kelas, itu hasilnya ada di 579. Jadi selanjutnya kita akan mencari varians populasinya. Pertama-tama data yang di atas ini sama dengan, lalu kita pangkatkan 2. Pangkat 2, lanjut.
Lalu kita zoom lagi. Dan kita sudah dapat hasilnya. Dan selanjutnya kita akan mencari varians populasi. Untuk mencari varians populasi itu kita bisa menggunakan rumus sama dengan untuk rumus Excel-nya seperti ini. Datanya kita tarik lagi. Dan kita dapat hasilnya itu di 48,2 sekian ya teman-teman. 48,21. Atau bisa juga caranya seperti ini. Sama dengan F36 hasil sum tadi, lalu kita bagi dengan total kelasnya. Dan hasilnya sama. Lalu ada standar deviasi populasi. Untuk rumus Excel-nya itu ada di standard. Oke. Lalu kita tarik lagi ke atas. Di atas ke bawah. Aduh. Tutup kurung. Enter. Dan selanjutnya kita cari lagi datanya. Sama dengan var. Untuk rumus Excel-nya seperti ini. var kita tarik lagi datanya dari atas ke bawah. Kita dapat hasilnya. Lalu yang terakhir itu datanya. Untuk rumus Excel-nya seperti ini. stdr. Datanya dari atas ke bawah. Jadi inilah data-data yang belum dikelompokkan hasilnya seperti ini. Lalu sekarang kita akan lanjut lagi ke data yang telah dikelompokkan. Dan sekarang ini adalah data-data yang telah dikelompokkan. Jadi kita akan menghitung dulu totalnya ya. Untuk yang 145 sampai 150 itu ada 3 totalnya. Yang 151-nya itu ada di 2. Totalnya 2. Untuk yang 157 sampai 162. 157 sampai 162 itu ada 11. Totalnya ada 11. 163 sampai 168 itu totalnya ada 11 juga. Yang 169 sampai 174. 169 sampai 174 itu totalnya ada 6. Dan 175 sampai 180 itu totalnya ada 1. Dan sekarang kita akan mencari X-nya ya. Untuk mencari X itu pertama-tama kita harus menambahkan 145 ditambah 150 itu 295. Jadi rumusnya 295 dibagi 2. Hasilnya 147,5. Terus 307 sama dengan 307 dibagi 2 sama dengan 153,5. Dan selanjutnya itu yang 157 ditambah 162, 319. 319 dibagi 2. Hasilnya 159. Lalu yang 163 ditambah 168, 331. Lanjut sama dengan 343 dibagi 2. Dan yang terakhir itu sama dengan 355 bagi 2 sama dengan 177,5. Dan untuk mencari fx-nya yaitu sama dengan ini dikali. Pastinya kita udah dapet ya. Langsung kita tarik dan kita zoom. Di zoom. Dan kita dapat itu totalnya 5531. Dan untuk mencari rata-ratanya sama dengan 5531 itu kita bagi sama total kelas jumlahnya. Kita dapat hasilnya di 162,68. Selanjutnya untuk yang median. Dan selanjutnya kita akan mencari median. Jadi tepinya itu ada di 162,5. Jadi sama dengan 162,5 ditambah kurung ke kurung 4 dibagi 2 tutup kurung dikurang 16 tutup kurung dibagi 11 yaitu frekuensi mediannya dan dikali 6 yaitu hasil dari intervalnya 151 ke 156. Jadi kita dapat hasilnya itu 163,05 yang ini tepi bawah kelas. Dan lanjut untuk mencari yang selanjutnya ada di 168 sama dengan 168,5 dikurang 6 dikali buka kurung 27 dikurang buka kurung
34 dibagi 2, tutup kurung, per 11. Dan kita dapat hasilnya di 163,05, jadi hasilnya sama. Dan selanjutnya untuk mencari kuartil. Untuk mencari kuartil, rumusnya ada di, jadi untuk menentukan kuartil satunya itu kita bisa lihat di yang awal kita buat, berarti itu ada di, kuartil satunya itu ada di 157 dan di 162. Ini kuartil 1. Jadi sekarang kita menggunakan rumus tepi bawah kelas, yaitu 156,5 ditambah 34 bagi 4 sesuai dengan rumus pembagian kuartil yang tadi. Lalu dikurang 5, yaitu frekuensi kumulatifnya, dibagi 11 kali 6. Oh iya, kita masukin tutup kurungnya di sini. Lalu kita enter, dan kita dapat hasilnya itu 158,41. Dan sekarang kita akan memastikan lagi menggunakan rumus tepi atas, yaitu 162,5 dikali, dikurang 6 dikali buka kurung 16. Ini untuk yang tepi atasnya totalnya, lalu dikurang lagi buka kurung 34 dibagi 4. Dan untuk hasilnya ini sama, berarti sudah sesuai. Dan lanjut di kuartil 3. Untuk kuartil 3-nya itu ada di, kita cek lagi kuartil 3, ada di 168. Berarti median ini bisa disebut juga sama dengan kuartil. Median kuartil. Dan untuk yang kuartil 3, rumusnya juga masih sama seperti yang tadi, kita menggunakan jadi di 162,5 ditambah buka kurung 3 dikali 34 bagi 4 tutup kurung kurang 16 per 11 kali. Ini masih ada yang ketinggalan rumusnya. Tutup kurung 16 interval 6 167,8. Jadi sekarang kita akan membuktikan lagi 168,5 kurang 6 kali 4 kurung 27 dikurang dikurang 6, 27. Jadi ini hasilnya masih belum sama ya. Berarti ada rumus kita yang salah. Jadi kita akan cek dulu 7. Oke, hasilnya sudah sama, berarti sudah benar. Lalu lanjut kita mencari modusnya. Untuk modusnya itu hasil yang terbanyak ya. Berarti yang ini modus dan juga ada yang di sini modusnya. Jadi kita ambil di yang frekuensi terbanyak. Untuk menghitung modus, itu rumusnya kita menggunakan yang tepi bawah kelas. Jadi kita ambil di tengah-tengahnya 156,5 kurung 165 ditambah buka kurung 11 dikurang 2 tutup kurung dibagi 11 kurang 2. Kenapa 2? Karena di atasnya itu 2 ya. Tutup kurung lagi ditambah 11 dikurang 11 tutup kurung lalu dikali interval. Hasilnya itu 162,5.
Dan selanjutnya untuk memastikan lagi, ada cara lain, yaitu sama dengan 162,5 ditambah Pak kurung 11 dikurang 11, tutup kurung dibagi Pak kurung lagi, 11 dikurang 6, tutup kurung, lalu kita kali dengan intervalnya. Oke, jadi ini tadi kita ketinggalan tutup kurungnya di bagian sini. Oke, hasilnya sudah sesuai, berarti sudah benar. Dan lanjut kita akan mencari deviasi kuartilnya. Deviasi kuartil untuk rumusnya masih sama, jadi sama dengan kuartil 3, buka kurung, kuartil 3 dikurang kuartil 1 tutup kurung dibagi 2. Dan kita sudah dapat hasilnya itu ada di 4,64. Dan lanjut ya, kita di bagian U. Jadi seandainya jika saya mau tekan angka 0 di sini, lalu saya akan taruh min 1, atasnya min 1, min 2, dan min 3. Lalu di bawahnya itu 1, 1, dan 2. Oke, lanjut untuk yang UV, angka 0-nya masih sama tempatnya. Dan untuk rumus mencarinya yaitu sama dengan U dikali frekuensi. Dan sekarang kita akan mencari titik tengah, rumusnya itu masih sama, jadi ini dikurang rata-rata kunci. Oke. Yang ini, oke. Untuk rumus X-nya ini sudah benar, jadi seperti ini. Dan lanjut, dan untuk rumus mutlaknya, lanjut ya, kita menggunakan rumus ABS, lalu eh, kurung. Tinggal kita tarik lagi. Oke, seperti ini. Dan lanjut lagi, kita akan menghitungnya. Jadi, sama dengan frekuensi kita kali ini. Enter, lalu tinggal kita tarik lagi. Dan lanjut, kita akan menghitung. Tapi sebelum itu, kita akan zoom dulu untuk yang tadi. Jadi untuk mencari deviasi yang selanjutnya yaitu sama dengan zoom yang telah kita buat tadi. Yang ini dibagi dengan total frekuensinya, itu hasilnya ada di 5,81. Dan selanjutnya kita akan mencari lagi. Jadi yang terakhir yang akan kita hitung itu ini. Jadi F dikali pangkat 2. Lalu tinggal kita tarik. Dan kita sudah dapat hasilnya, lalu kita zoom lagi. Hasilnya ada di 174,94. Dan lanjut kita akan mencari ada CV ini. Lalu hasil zoom yang telah kita hitung tadi, kita buka kurung hasil zoomnya kita bagi dengan rata-rata. Lalu kita bagi dengan kelas, tutup kurung, lalu pangkat 0,5.
Jadi hasilnya kita sudah dapat yaitu 7,16. Lanjut untuk mencari CV, kita bagi dengan rata-rata. Kita dapat hasilnya itu 0,04. Lalu kita juga akan mencari range ya. Untuk mencari range itu range, dan range-nya kita tambah lagi ya kolomnya. Dan yang terakhir itu ada titik tengahnya. Jadi untuk mencari batas kelas yaitu sama dengan 180 dikurang 145. 180 dikurang 145. Lalu untuk yang topik kelasnya 180,5 dikurang 144,5. Hasilnya 36, dan yang terakhir itu sama dengan 177,5 dikurang 147,5. Dan hasilnya 30. Jadi sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penggunaan kata. Sekian, terima kasih.